Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Bapak. Ya, alhamdulillah semuanya sehat, bisa mengikuti pelajaran kembali di hari yang bahagia ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak adalah pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama dan mohon kepada Ananda Asmuni untuk memimpin doa. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita berdoa. Ista'iddu du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidna ilman warzuqna amin. Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama-sama. Semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebaikan dari ilmu yang bisa bermanfaat bagi umat manusia pada khususnya dan umumnya bagi seluruh alam. Baik, anak-anak sekalian, di sini Pak akan menyampaikan beberapa pelajaran yang telah Bapak susun. Namun sebelum pelajaran inti Bapak saya sampaikan, mungkin Bapak awali dapat diketahui bahwa kita belajar SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam yang Bapak ambil adalah Sejarah Sunan Kalijaga. Kompetensinya ada 4 kompetensi. Salah satunya adalah menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Kalijaga dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Itu kompetensi intinya. Kemudian yang kedua, yaitu kompetensi dasar. Ada 2, antaranya adalah meyakini nilai-nilai positif dari peran Sunan Kalijaga dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pada hari ini adalah setelah kita mempelajari sejarah Sunan Kalijaga, tujuannya yang pertama, dengan mempelajari sejarah Sunan Kalijaga, kita dapat dengan membaca teks, materi, senang akan sejarah perjuangan perkembangan Islam di Indonesia dan dunia. Kemudian yang kelima, pendekatan model dan metode pembelajaran yang Bapak bawakan pada kesempatan hari ini adalah scientific learning community, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Jadi sebelum kita mempelajari intinya, itu Bapak sampaikan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak sekalian, karena materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini adalah ceramah, tanya jawab nanti dilanjutkan. Namun Bapak akan sampaikan terlebih dahulu penyebaran Islam Sunan
Sunan Kalijaga. Coba diperhatikan, dicermati dalam Bapak menyampaikan pelajaran penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwah secara luas, karena masyarakat Jawa saat itu masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kalijaga mendekatkan diri ke dalam masyarakat yang masih awam. Selain itu, Sunan Kalijaga mengenakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan menggabungkan unsur Islam. Terdapat alasan Sunan Kalijaga menggunakan pakaian tersebut karena apabila mengenakan jubah dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut masyarakat dan merasa enggan untuk menerima kedatangannya. Salah satu hal yang dapat dikatakan unik ketika Sunan Kalijaga merebut simpati masyarakat terlebih dahulu agar mau menerima agama Islam. Selanjutnya beliau menjelaskan kepada masyarakat mengenai agama Islam dan menasihati untuk meninggalkan adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sedikit Bapak sampaikan pelajaran intinya adalah penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengamati dari dan memperhatikan dari cerita yang Bapak sampaikan tadi. Berikutnya, sudah dicermati ya anak-anak? Alhamdulillah, sudah dicermati adalah penyebaran Islam Sunan Kalijaga. Kemudian Bapak sampaikan apa itu namanya sistem penyebaran Sunan Kalijaga. Ada dua hal yang sangat fenomenal cara Sunan Kalijaga menyebarkan Islam. Yang pertama, beliau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat. Pada saat beliau berdakwah agama Islam sebagai ladang yang berkeliling di wilayah Pajajaran hingga Majapahit, penggunaan pertunjukan wayang sebagai media dakwah penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga. Hal tersebut menunjukkan keahlian beliau dalam memadukan unsur ajaran Islam dengan unsur budaya masyarakat Jawa. Oleh karena itu, kebudayaan dan kesenian merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari masyarakat. Itulah cara Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui media wayang. Yang kedua, melalui gamelan. Yang kedua ini tidak perlu Bapak jelaskan, nanti bisa anak-anak melihat di berbagai media, bisa dari YouTube, bisa dari Facebook, dan lain-lain sebagainya. Kemudian anak-anak sekalian, pelajaran yang sedikit ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya buat anak-anak. Amin. Kemudian hari ini pelajaran kita akan Bapak berikan beberapa pertanyaan. Mungkin kalian bisa buat seperti kelompok belajar gitu ya. Satu kelompok berapa orang, terserah siapa aja nanti yang menjadi ketua kelompoknya. Namun di sini Bapak akan minta dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ini dibuat 5 kelompok ya, biar ringan ya.
Jadi cara kerjanya juga biar ringan, Bapak buat 5 kelompok aja. Apakah anak-anak setuju dibuat 5 kelompok? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, Pak. Ya, baik. Bapak minta untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 diketuai oleh Zainul Arifin. Hadir? Alhamdulillah hadir ya. Zainul Arifin mengerjakan sebuah pertanyaan, siapakah Sunan Kalijaga sebelum menjadi pendakwah? Silakan nanti dimusyawarahkan dengan teman-temannya untuk kelompok Zainul Arifin. Yang kedua, kelompok kedua ini Ananda Sutopo. Hadir Sutopo ya. Alhamdulillah Saudara Sutopo ada. Dan yang dikerjakan oleh Ananda Sutopo, pertanyaannya adalah pada tahun berapa Sunan Kalijaga dilahirkan? Paham ya? Ya. Sudah paham? Kelompok ketiga, Bapak minta ini punya saya kok tidak ada suaranya ya. Susi Anita. Ya, Pak. Siap ya. Pertanyaannya silahkan dicatat, ditulis. Ya. Siapakah guru Sunan Kalijaga? Ya, Sudah Pak. Ya. Nah, lalu kelompok yang keempat yaitu Ananda Martono. Mana Martono? Ya. Ya, silahkan Martono, diperhatikan soalnya. Salah satu cara Sunan Kalijaga berdakwah, salah satu cara Sunan Kalijaga berdakwah. Sudah paham ya? Kelompok 5, Bapak minta ini Ananda Mamas Nasito. Ya, Perhatikan Pak. soalnya. Ya, Pak. Siapakah nama ayah Sunan Kalijaga? Ya. Silahkan dikerjakan, nggak lama karena soalnya juga nggak panjang. Namun mudah-mudahan dapat dimengerti. Silahkan sekitar 5 menit. Kita kerja cepat ya. Lebih cepat, lebih baik dalam mengerjakan soal. Iya, Pak. Saya sudah, Pak. Siapa yang sudah ini? Saya Susi, Pak, kelompok 3. Cepet banget kamu, Sus. Aku tadi belajar, aku perhatiin Pak Guru cerita. Iya, materi Bapak cuma cerita aja ini. Pak Guru, Ya, ya. Pak Guru, Ya, ya. aku lupa soalnya tadi. Siapa ini? Kelompok Nah, 1 Pak Siapa namanya? Sutopo Topo Pak. itu, Pak. Topo itu. Main-main loh Pak. Oh, Sutopo. Sutopo Beli somai ini. itu tadi, Pak. Sutopo ini kemana aja toh? Keluar beli somai. Soal cuma sedikit Bapak berikan. Baik, tak Bapak ulang ya. Buat Sutopo. Iya Pak. Pada tahun berapa Sunan Kalijaga dilahirkan? Iya Pak, makasih. Ya, sudah ya. Bapak jadi dulu. Nah, kemana pulpen? Pulpen Bapak hilang ini. Bawa anak-anak. Anak-anak mana ini pulpen Bapak, kembaliin. Asmuni, Pak, tadi itu yang ngambil pulpennya aku lihat. Enggak. Tadi aku cuma pinjem sebentar, kan kamu lagi yang minta tadi. Asmuni ini gimana toh? Bawa sini pulpennya. Susi, Pak. Susi, dibawa Susi, Pak. Bawa kursi.
Iya, iya, iya.